bisa dengerin ini di tanggal cantik 10/10/2020. Jadi kalau misalnya kamu udah merasa nyaman ngedengerin headset favorit bersama Fresh Radio, ya udah di sini aja. Apalagi seperti yang Mai kasih tahu dari tadi juga, kalau jam 11 siang bakal ngobrol lagi sama Dr. Dedianto Hidayat SPKK dari Vivaldi Skin Clinic. Dan selamat siang. Halo, apa kabar? Ya ampun, sehat dong setelah 3 minggu lamanya kita tidak berjumpa ya. Iya, setelah 3 minggu, hampir 1 bulan ya. Iya, finally. Di tanggal cantik ini fix ya, kita ketemu lagi. Wah, pas banget ya tanggalnya hari ini, cantik banget. Iya. 10/10/2020. Berapa banyakkah pasangan yang menikah hari ini? Iya. Tapi Berapakah bayi-bayi yang lahir di tanggal ini? Betul sekali. Jadi memang momen tanggal cantiknya juga pas, kita bakal ngobrolin yang cantik-cantik. Iya. Kalau dari namanya agak-agak creepy, Agak horror. agak creepy, agak horor ya. Memang yang kali ini kita ngomongin soal vampire facial ya. Karena kan bulan ini bulan Halloween ya. Iya. Jadi Halloween partinya mungkin ditunda dulu ya. Ntar jadi corona. Ntar masih corona soalnya. Iya, tapi bukan berarti kalau muda nggak bisa menikmati horor-horor Halloween ya dengan treatment ini. Namanya aja sih sebenarnya agak-agak Iya, mahal. betul. Manfaatnya bagus banget loh. Iya, Bagus banget ini. betul. Salah satu treatment yang juga famous banget di luar. Iya. Selebriti dunia juga banyak banget. Iya, betul kan. Oh. Ada yang depannya Keke ya. Keke. Ya, Kim Kim Kardashian itu salah satu yang mempopulerkan treatment vampire facial ini Iya. ya. Apa namanya? Salah satu treatment yang bikin orang liatnya tuh, horor banget. Ada darah-darah. Ada darah-darah ya ditumpahin di muka gitu ya. Terus udah gitu tapi kok hasilnya kok bagus Iya, ya. Kok before afternya kok glowing banget gitu ya. Nah, jadi memang topiknya hari ini adalah mengenai vampire facial ya. Yes. Dan saya juga lagi live di Instagram pribadi saya, yaitu di Dr. Dedi SPKK Lombok atau Dr. Dedi SPKK Lombok. Silakan join di situ. Betul, ya kita bakal obrolin lebih komplit lagi nih seputar vampire facial yang memang bagus banget ini untuk kesehatan kulit ya dok ya? Iya, betul. Oke, pasti penasaran sih kalau muda yang memang misalnya belum pernah tahu apa sih vampire facial itu? Kok ngeri ya vampir? Vampir ya. Emang benar ada hubungannya dengan darah-darah gitu ya dok? Ada. Jadi memang itu istilah kerennya ya, istilah bekennya adalah vampire facial. Jadi karena memang ada hubungannya dengan bleach atau darah. Nah, jadi sejatinya saya ceritain dulu. Dulu itu apa sih awalnya si vampire facial ini? Sebenarnya kita di sekitar tahun 2003 bahkan sebelumnya itu 98 apa 98 itu awalnya, cuman boomingnya itu di 2003-an. Itu kita kenal ada yang namanya derma roller istilahnya. Yang kayak gilingan gitu ya. Yang jadi ada jarum-jarum kecil dalam jumlah yang banyak. Nah, itu nanti dioleskan di muka ya, dengan diaplikasikan di wajah maupun di daerah-daerah badan juga bisa ya. Jarumnya itu mempunyai ketebalan tertentu sehingga dia nanti akan menembus ke kulit lalu menimbulkan luka-luka kecil atau mikrotrauma, dan di situ bisa untuk salah satunya ya dia akan merangsang kolagen ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi waktu dia timbul mikrotrauma itu atau luka-luka kecil tersebut memang akan ada titik-titik perdarahan atau titik-titik darah di situ. Tapi itu sebenarnya sakit nggak sih gitu? Jadi penasaran. Sakit enggak sihnya? Lumayan ya. Jadi kalau enggak cekit-cekit gitu. Ya, betul. Nah, memang harus istilahnya kita bilang harus diberi pemati rasa ya. Jadi dibaalin dulu kulitnya ya. Dibaalin dulu kulitnya untuk mengurangi rasa sakitnya ya. Istilahnya kalau zaman sekarang kerennya itu beauty is pain ya. Oh, bener, mau cantik ya harus siap berkorban. Iya, tapi nggak sakit-sakit yang banget ya? Gitu sih, enggak ya. Enggak, gitu. Lebih trauma kok. Iya. Pengen treatment lagi. Malah lebih sakit kalau dibiarin terus. Iya kan? Nah, jadi nanti kita bahas mengenai kegunaannya. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu. Halo Dr. Delia Terlala.
Oke. Nah, itu ada yang namanya berkembang ya. Jadi Derma Roller di tahun 2003 itu berkembang menjadi kan karena dia nggak bisa dirubah-rubah si siapa namanya itu jarumnya. Jadi seluruh wajah itu padahal ketebalan kulit wajah ini kan beda-beda. Kayak misalnya di dahi ya, sama di hidung, sama di daerah pipi ya, dagu, leher, bahkan punggung dan itu semua ketebalannya berbeda-beda. Jadi sedangkan kalau alat derma roller yang konvensional yang kayak gilingan daging itu ya, nah itu kan dia ketebalannya satu macam tuh. Nah dikembangkanlah ada yang namanya automated microneedle device ya. Jadi dia otomatis. Nah otomatis jadi alatnya itu tipnya itu ujungnya itu ada motornya, ibaratnya ada motor sama ada jarumnya sama. Nah, cuman bedanya adalah jarumnya itu bisa kita tentukan ketebalannya. Gitu. Ya, jadi nggak seluruh wajah satu wajah sama semua. Ntar yang satu ketebalannya karena ada yang lebih tebal, jadi kita membutuhkan kulit yang lebih mestinya jarumnya yang lebih tebal gitu ya. Nah, dengan adanya automated ini kita bisa ngatur, mungkin di daerah pipi ketebalannya sekian milimeter, kalau di daerah dahi kita ketebalannya sekian, jadi bisa diatur ya, diatur dan hasilnya sama bahkan lebih bagus gitu ya, karena sudah lebih istilahnya lebih rata ya. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan porsi ketebalannya masing-masing begitu. Jadi sejarahnya ya, Dok? Iya, sejarahnya si automated. Nah, memang at the end biasanya endpointnya dari siapa namanya ini facial vampire ini, karena dia mengeluarkan darah-darah begitu ya. Nah, itu memang ya itu tadi titik-titik perdarahan itu menjadi salah satu endpoint atau tujuannya. Jadi dia berdarah-darah, cuman memang sebenarnya tidak disarankan sampai yang berdarah-darah kayak Kim Kardashian juga. Ya itu kalau yang Kim itu memang benar-benar over ya? Iya, memang agak sedikit over gitu. Boleh, tapi nggak sampai segitunya juga. Dan kita memang harus melihat case by case ya, jadi kasus per kasusnya. Jadi memang kasus seperti apa yang kita harus bikin sampai modelnya kayak Kim Kardashian itu, atau kasus seperti apa yang nggak usah lah sampai seperti Kim Kardashian gitu. Jadi vampire-nya ya karena berdarahnya itu, jadi kan kelihatannya lebih apa ya, lebih horor, lebih eye catching. Padahal sebenarnya kalau facialnya sih, kalau facial sendiri kan actually facial yang kita kenal ya, itu sebenarnya kan adalah proses mengeluarkan komedo sama proses masase. Jadi bukan seperti ini facial yang pada umumnya cuma nama kerennya aja adalah facial vampire gitu. Jadi metodenya juga nggak jauh-jauh beda ya? Ya, jadi metodenya adalah sebenarnya dengan menggunakan automated microneedling therapy atau automated microneedling device begitu. Metodenya gimana sih, Dok, si vampire facial ini? Untuk mendapatkan kulit idaman pasti tentunya. Ya, jadi dia dengan cara jarum-jarumnya tadi itu kurang lebih ada sekitar minimal 12 sampai 50 jarum. Nah, terus kemudian kalau yang automated ya, yang otomatis dia akan dengan misalnya saya bawa ya alatnya ya. Itu dia jadi seperti ada jarum-jarum kecil, kemudian ini kulit, setelah dianestesi itu nanti dia dijalankan. Nah, dijalankan. Nah, ketika dia akan bekerja naik turun begitu. Naik turun dengan kecepatan yang cukup cepat ya, sangat cepat. Jadi sebenarnya kalau tidak dianestesi pun bagi yang kekuat apa ya istilahnya, tahan sakit ya, tahan banting ya. Nah itu sebenarnya nggak terlalu sakit, jadi langsung dia akan bekerja gitu. Nah memang at the end nanti di kulitnya itu akan timbul seperti titik-titik darah kecil. Nah itu kenapa? Karena itu nanti terbentuk lubang-lubang yang secara teratur itu dia akan menginduksi dari kolagen atau merangsang pembentukan kolagen di bawahnya.
Karena kita tahu kan kulit itu kan terdiri dari 2 lapisan ya, kulit ari dan kulit jangat. Nah, atau epidermis dan dermis. Nanti jadi si jarum itu harus menyentuh ke dermis, bahkan kalau dibutuhkan bisa sampai lebih dalam. Ya, jadi nanti kalau dia sudah terbentuk titik-titik perdarahan itu yang teratur ya. Jadi kita istilahnya membuat perlukaan yang teratur. Ini dilukai tapi tujuannya bagus. Iya, dilukai tujuannya bagus. Begitu. Aduh, luka seperti apa ya? Iya, mana-mana kadang kalau luka kan sakit kan. Iya, luka sakit. Memang ini luka sakit tapi tujuannya bagus. Iya, benar. Glowing, betul. Kinclong pokoknya kalau udah. Iya, benar banget. Apalagi kan dilukai tapi bagus. Tapi hasilnya bagus ya. Nah, jadi nanti dengan terbentuknya luka-luka kecil itu dalam jangka waktu akan merangsang yang namanya proses penyembuhan luka. Nah, proses penyembuhan luka ini kan ada urutannya. Jadi bisa terjadi proses peradangan terlebih dahulu. Peradangan itu nanti sel-sel darah putih itu akan berkumpul di sekitar luka itu. Terus kemudian nanti ada tahap proliferasi atau perangsangan dari kolagen, ya, sehingga nanti ujung-ujungnya akan terbentuk kolagen yang baru. Jadi kulitnya teksturnya akan menjadi lebih lebih lembut, lebih kenyal ya. Terus kemudian bolong-bolong jadi hilang ya. Terus jelas kulit akan terlihat lebih bright. Jadi atau acne lebih scars. Yang punya acne scars ini memang paling betul paling top lah ya. Ya, jadi salah satu treatment yang salah satu treatment untuk vampire facial ini adalah diperuntukkan untuk scar acne ya. Jadi scar acne itu adalah bopeng ya, bopeng bekas jerawat ya. Ngomong kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak sih? Oke. Nggak, ini kedengeran yang di sini nggak ya? Kedengeran lah ya. Soalnya videonya kok agak nggak stabil. Nah, itu apa namanya? Untuk metodenya iya, tadi. Itu untuk metodenya. Jadi dan manfaatnya salah satunya memang yang paling sering adalah untuk bopeng atau bolong-bolong akibat jerawat. Kan ada tuh yang jerawatan gede-gede ya. Terus sembuh-sembuh timbul kayak ada cekungan-cekungan gitu kan. Nah, itu bisa salah satu treatmentnya atau salah satu terapinya adalah dengan menggunakan automated microneedling therapy atau disingkatnya, saya singkat aja AMT ya, gitu, atau nama bekennya adalah facial vampire. Ya, begitu. Nah, jadi dan keuntungannya adalah alat ini dia bisa mengurangi efek samping hiperpigmentasi atau kehitaman. Jadi karena memang kan dia tidak pakai heat ya, tidak ada panasnya. Cuman kalau misalnya mau ditambah, ada sekarang teknologi baru yang justru ditambahkan panas. Ya, jadi di tipnya itu nanti dikasih pemanas gitu ya, di panas, dan itu akan katanya akan lebih merangsang kolagennya lebih terbentuk lebih banyak. Begitu. Jadi ada tambahan pemanas. Kita kenal dengan nama microneedling radiofrekuensi. Itu beda lagi alatnya gitu. Cuman prinsip kerjanya adalah sama begitu ya. Nah, terus udah gitu apa tadi selain bopeng ada yang nanya nih, gimana dok mengecilkan pori-pori? Nah, bisa juga seperti bisa jelas. Bopeng-bopeng aja bisa terbantu. Iya, apalagi pori-pori gitu ya. Nah, tapi di samping itu ini kan kita bicara pori-pori besar, ini kan kita bicara tekstur ya. Tekstur kulitnya. Jadi kalau tekstur kulit, memang salah satu keuntungan dari microneedling terapi ini adalah memang dia bisa memperbaiki tekstur kulit. Salah satu akhirnya dia dapat memperbaiki tampilan dari pori-porinya. Jadi seolah-olah memang porinya menjadi kecil, tapi sebenarnya pori-pori itu kita lihat dulu ya. Dia tipikalnya yang mana gitu. Tipikal yang emang kita kenal kalau scar itu kan ada 3 ya. Jadi ada yang bentuknya kayak kayak ice pick namanya. Jadi yang curam ya, jadi yang kecil tapi dalam. Ya, ada yang kedua itu bentuknya kayak
cekungan apa ya, kayak gini lah bentuknya ya. Jadi dia bentuknya cekung begini, begini. Nah, terus yang satu bentuknya kayak lembah. Kalau yang satu bentuknya kayak mangkok, yang satu bentuknya kayak lembah. Nah, nah kalau yang untuk microneedling terapi memang lebih cocok untuk yang bentuknya kayak mangkok sama yang kayak lembah. Nah, biasanya yang memang punya kulit terus yang jerawatnya gede-gede, terus akhirnya jadi bopengnya tuh gede-gede, membekasnya tuh sampai yang banget, ya. Dan ternyata tuh terbantu ya, Dok? Terbantu banget, bener gitu. Apalagi punya kulit rata gitu kan. Iya. Hilang scarsnya ya. Bagus banget emang. Nah setelah itu memang ini ada yang nanya, kalau muka sering berjerawat atau mau hilangkan bekas jerawat itu gimana, Dok? Ya ini solusinya. Ternyata vampire facial ini juga bisa ngebantu. Bisa, jadi untuk bopeng bekas jerawat, ya sangat-sangat bisa. Kalau pas lagi jerawatan boleh nggak sih, Dok? Kalau lagi jerawatan banyak yang aktif, sebaiknya jangan dulu. Jadi kan memang fokusnya kan ke scarsnya. Iya, betul. Bekasnya, ya? Jadi kalau untuk jerawat yang aktif memang tidak disarankan. Jadi kalau pas lagi jerawatan mau vampire facial enggak dulu gitu. Berarti disembuhin dulu jerawatnya. Iya, betul. Jadi disembuhin dulu jerawatnya, udah bagus jerawatnya. Udah sembuh. Nah, kalau misalnya masih ada bekasnya yang bandel, baru deh. Hitam-hitam, coklat gitu. Kalau perbedaan warna itu kita biasanya bisa menggunakan vampire facial, tapi biasanya kita bantu dengan treatment lain, misalnya di laser atau di chemical peeling. Jadi dikombinasi. Ya. Jadi kalau yang atau bisa kita tambahkan serum growth factor ya, terus skin booster ya. Setelah jadi memang waktu pas pengerjaannya itu selain dia vampire facial atau AMT ini bisa membuat merangsang kolagen, nggak diolesin apa-apapun, dia memang sudah merangsang kolagen. Kalau kita tambahkan lagi misalnya aplikasi krim atau aplikasi serum yang memang untuk merangsang kolagen, seperti contohnya salah satunya yang ada growth factornya, itu lebih bagus lagi, lebih cepat lagi, dan recovery-nya juga jauh lebih cepat. Iya, betul. Langsung seger ya kalau udah Iya, dan nggak cuman buat scar aja sih ya. Jadi manfaatnya si facial vampire AMT. Kali ini kita ngomongnya sudah AMT. Jadi bisa untuk kebotakan. Jadi yang rambut rontok ya. Jadi bisa jadi diatasi ya. Terbantu banget. Yang punya stretch mark bisa terbantu juga. Itu kalau misalnya ngatasi yang rambut rontoknya itu berarti dikerjainnya Tapi biasanya kalau yang di kulit kepala, kalau saya sih nggak usah dianestesi lah ya, langsung aja dikerjain. Karena kulit kayak dipijat jadinya. Iya. Karena nggak, sebenarnya dibilang sakit nggak sih? Karena kan dia kan karena ada motornya. AMT ini ada motornya, jadi kerjanya cepat. Bahkan lebih cepat dari tangan saya yang begini nih. Jauh lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berasa. Gitu. Wah, ini solusi. Jadi nggak cuma yang memang punya bekas jerawat ya, harus bopeng gitu, tapi juga yang memang rambutnya rontok. Iya, benar. Yang lebat lagi rambutnya bisa terbantu. Bisa. Terus kemudian untuk yang kerutan halus udah pasti bisa ya. Misalnya kan ada ini kerutan di daerah sini, di sini ya, yang sudah ada yang kayak kulitnya creepy dikit gitu ya. Nah, itu bisa. Bisa banget daerah leher ya, kalau mau juga untuk pengencangan. Kadang-kadang orang lupa mukanya udah kinclong, lehernya begitu. Lehernya nggak terawat, jadi iya, lehernya juga dirawat. Betul, bisa banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dengan penggunaan vampire facial ini. Begitu. Berarti kolagen ini memang penting sekali ya untuk kulit ya? Ya, kolagen ini ya, jadi kolagen ini memang penting banget untuk dia memang salah satu struktur dasar pada kulit kita yang membuat kulit kita menjadi kenyal, menjadi kencang, awet muda ya. Jadi ditentukan oleh salah satunya struktur kolagen ini. Begitu. Ada yang nanya. Oke. Langsung berhubungan sama kolagen juga. Hai Rizka, selamat siang. Rizka nanya, Dok, apa kabar dengan minuman-minuman yang sekarang ini juga menjamur yang
berhubungan dengan kolagen. Menambah asupan kolagen ngefek nggak sih sebenarnya? Oke, jadi ini sebenarnya agak OOT ya, out of topic ya. Tapi ada hubungannya sedikit. Oke, kalau mengenai minuman kolagen, ya. Kan banyak memang itu. Banyak banget minuman kolagen, ya. Jadi memang jurnal yang terbaru, surprisingly, itu menyatakan bahwa minuman kolagen ini memang bukan minuman. Fermentasi kolagen memang bermanfaat, ya. Tapi kembali lagi ke kondisi kulitnya. Oh gitu. Ya, jadi mesti diperhatikan yang pertama bahwa kolagen itu kan yang ada di kulit kita yang tipe 1 dan tipe 3. Yang terbanyak yang terbanyak tipe 1 dan tipe 3. Nah, yang tipe 1 sebenarnya sejatinya itu kolagen manusia itu sebenarnya nggak bisa digantikan dengan kolagen asupan dari luar. Jadi yang udah di tubuh tuh nggak bisa diganti. Sebenarnya ya, jadi nggak bisa disintetiskan lah begitu ya. Nah, tapi dengan berkembangnya teknologi kita berikhtiar ya. Jadi para ilmuwan itu berikhtiar, pokoknya kudu bisa gitu loh. Karena kan harus terus berusaha ya. Namanya ikhtiar ya, ikhtiar ilmu kita sebagai ilmuwan. Jadi kita seiring dengan bertambahnya waktu, kita berusaha supaya kita bikin yang semirip mungkin dengan si kulit kita gitu, dengan kolagen kulit kita. Terobosan-terobosan baru. Ya, terobosan-terobosan baru. Jadi nggak menutup kemungkinan ya. Mungkin ilmu yang 10 tahun yang lalu bilang nggak bisa, sekarang bisa, bisa aja gitu loh ya. Nah, itu memang ada yang misalnya namanya jenisnya banyak kolagen. Itu ada salah satunya kolagen hidrolisat ya. Ya, itu memang digadang-gadang bisa mereplace kolagen pada kulit manusia. Jadi menggantikan. Cuman sayangnya kolagen ini kan tubuh kita ini kan bekerja sebagai suatu sistem ya. Jadi kalau kolagen itu kan akan diganti, istilahnya gimana ya? Kolagen itu akan digantikan kalau dia kurang. Oh baik, kalau misalnya kurang kolagennya baru tergantikan. Tapi kalau masih ada? Kalau masih ada akan terbuang. Oh gitu ya dok? Iya. Wah, bahkan ada sistem namanya tubuh kita tuh mekanisme umpan balik negatif. Wow. Jadi kalau kita ngasupin nih minuman kolagen terus gitu, tapi kolagen tubuh kita sebenarnya baik-baik aja atau kita sebenarnya nggak butuh, ya akan terjadi switch off. Kita bilang ya udah deh, kolagen manusianya nggak usah diproduksi, kolagen aslinya nggak usah diproduksi lagi ya, kan udah diasup dari luar. Oh gitu. Jadi yang alami malah. Iya, justru yang alami malah hilang, terabaikan, malah tidak terbentuk lagi. Wah, gitu. Ya, jadi itu dan itulah sebabnya kenapa minuman kolagen ini mungkin tidak penting banget sih. Dibilang penting tapi harus diperhatikan juga kapan sih diminumnya, waktunya, usianya gitu. Jangan mentang-mentang anti aging terus udah gitu diminum dari umur 10 tahun udah dikasih minuman kolagen ini buat apa? Mentang-mentang viral. Jadi itu juga dan selain daripada itu kan banyak nih yang beredar minuman kolagen. Ya, ada yang merek inilah, ya ada merek A, merek B, merek C, merek D gitu. Coba diperhatikan ya, lebih jeli jangan cuma termakan sama iklannya si collagen drink for healthy skin gitu ya, tapi overclaimnya gitu. Tapi perhatikan dong ingredients-nya dia, ya. Jadi kandungannya dia apa aja yang ada di situ gitu loh. Nggak cuma kolagen kan, kadang-kadang ada tambahan oke loh, kalau vitamin C memang dia bagus untuk kulit. Tapi jangan lupa perhatikan tambahan-tambahan ekstranya, salah satunya yaitu pemanis. Ada karbohidrat, ada gula yang ternyata itu juga tinggi loh. Iya kan? Kamu kalau kita minum minuman kolagen itu, saya ada pernah coba sekali. Manis banget. Terus warnanya itu pink yang cetar lah begitu. Nah, apa kabar dengan kandungan yang itunya? Jangan lupa ada gulanya di situ loh. Nambah penyakit lain. Ya gitu. Jadi memang minuman kolagen nggak salah. Itu kembali ke konsumennya ya, mau mengkonsumsi atau tidak. Tapi diperhatikan lagi gitu kandungan
ingredients-nya itu. Iya. Jadi kalau bisa sih memang yang paling bagus sih kolagen yang murni ya, jangan kecampur-campur sama yang lain gitu. Iya. Even dia dicampur sama vitamin C sekalipun, jangan-jangan yang bekerja vitamin C-nya. Bukan kolagennya. Oh gitu. Gitu ya. Memang benar-benar harus bijak ya. Iya, benar-benar kalau yang itu harus bijak begitu untuk konsumsi kolagen. Walaupun memang jurnal terbaru menyebutkan suplementasi kolagen ya bermanfaat, tapi hati-hati. Yang saya bilang ini jangan bias, maksudnya jangan dibilang oh berarti yaudah saya ke minimarket saya langsung beli ada tulisan kolagen drinknya aja langsung dibeli gitu. Jangan, smart dulu lah. Ya, kita baca dulu, apa kandungannya, kandungannya kolagennya, berapa persen kandungan kolagennya, terus sebenarnya bermanfaat banget nggak sih buat kulit kita, gitu. Itu yang paling penting. Ya, dan sebenarnya suplementasi kolagen ini pernah dibahas sama saya juga di IG live saya, Collagen Supplementations, bersama Dokter Imelda waktu itu, bisa dicek di situ, atau juga bisa dicek di IG live Perdoski ya, mengenai suplementasi kolagen, atau di IG live-nya id.derms juga ada. Jadi ini pencerahan ya dok? Iya, ini pencerahan. Jadi kalau mau yang lebih lengkapnya lagi mengenai itu silakan. Ada. Mau itu yang akun-akun IG yang saya rekomendasikan untuk dibaca. Betul. Gitu. Biar nambah pengetahuannya, biar nggak salah. Biar gitu. Korban Iya betul. Ya. Oke, kita kembali lagi ke si Vampire Facial. Yep. Vampire Facial itu beda sama PRP ya? Nah, jadi sering banget deh PRP apaan gitu ya. Terus ada Vampire Facial juga. Sama apa beda sih gitu? Jadi gini, PRP atau kita singkat sebagai kepanjangannya adalah platelet rich plasma. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu segmen darah ya. Jadi plasma itu kan darah ya, darah encer ya. Darah encer yang kaya akan platelet. Platelet itu bahasa kerennya trombosit. Ya, trombosit itu yang tahu kan untuk kalau orang demam berdarah, trombositnya kurang nih gitu. Jadi harus tambah. Jadi trombosit itu memang salah satu sel darah untuk menghentikan perdarahan. Ya, untuk menghentikan perdarahan, tapi dia jadi waktu pas kita bikin luka tuh, kan berdarah tuh. Terus kok bisa berhenti ya? Kadang-kadang kalau kita biarin aja kan luka itu akan mampet sendiri ya. Mampet sendiri. Nah, itu salah satu perannya adalah trombosit. Nah, ketika itu terjadi, si trombosit itu bekerja, dia itu akan melepaskan atau pecah. Si trombosit itu akan pecah dan akan melepaskan growth factor. Nah, growth factornya inilah yang berperan dalam merangsang pembentukan kolagen tadi. Ini yang benar-benar bagus tadi. Ya. Nah, jadi platelet rich plasma ini ya prosesnya diambil dari darah sendiri ya, nggak boleh dari darah orang lain. Jadi diolahnya dari darah sendiri. Cuman memang metodenya bagi saya agak ribet ya, karena kita harus pertama kita harus cek dulu orang itu kadar yang bagus, punya kelainan perdarahan atau tidak. Nah, jadi setelah itu kita ambil darahnya sekian cc, terus kemudian diolah ya. Terus nanti kan darah itu akan terpisah ketika diolah. Nah, nanti diambil yang bagian yang kaya akan plateletnya itu. Dari sekitar 10 cc itu palingan cuman 1 atau 1,5 doang jadinya. Price dan lumayan pricey ya, gitu. Dan lumayan pricey ya, karena kenapa? Satu, alatnya juga bisa sih ada tabung, mungkin yang kalau saya lihat di Shopee dan Tokopedia di yang bendera di marketplace yang itu mereka jualnya murah-murah begitu ya, tapi sterilitasnya kita nggak tahu. Jangan pernah tergiur sama harga PRP yang murah. Kenapa? Karena sterilitas itu berbeda loh standarnya. Jadi nggak sembarangan. Ya, jadi itu bahaya banget. Karena kita bikin luka kulit, artinya kita istilahnya membuka kulit. Kulit itu kan pertahanan terhadap serangan-serangan dari luar ya. Nah, and then waktu kita bikin luka terus kita masukin sesuatu, kalau itu sesuatunya nggak steril,
bisa jadi masalah, yaitu infeksi. Bener, infeksi lagi Bang. Nah, ya jadi itu sterilitas harus terjamin kalau PRP, karena prosesnya kita mengeluarkan darah, memprosesnya dan memasukkannya lagi ke kulit kita. Lebih banyak. Ya, jadi dengan segala keribetan itu, kalau dibilang bagus ya, tapi sekarang sudah ada teknologi yang lebih mudah. Itu jadi memang sudah ada beberapa perusahaan itu mereka teknologi itu mereka membuat ya udah jadi serum growth factornya. Growth factornya udah ada. Sudah jadi, sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jadinya udah dimurnikan lah, gitu ya, udah dipurifikasi. Jadi kan kalau yang diambil dari darah sendiri kan masih nyampur tuh. Betul, harus dipisahin lagi. Betul, mesti harus dipisahin lagi kan. Nah, kalau ini dia udah oke, saya maunya karena growth factor kan banyak jenisnya. Yes. Nah, ada yang growth factor yang untuk wajah aja beda, untuk growth factor untuk di kepala, untuk di rambut, atau untuk stretch mark itu beda gitu. Jadi oleh karena perbedaan itu, maka ya sekali lagi ya, terobosan teknologi itu makin lama makin maju. Orang lihat, oh dulu sebenarnya PRP ini saya sudah mengenalnya itu hampir zamannya saya sekolah PPDS dulu, saya sempat membuatnya gitu, membuat paper mengenai ini, berarti which is sudah hampir 12-13 tahun yang lalu gitu loh. Jadi sekarang boomingnya ya telat juga sih, nggak telat juga sih sebenarnya ya. Jadi di mana sebenarnya di mana teknologinya sekarang terobosannya itu adalah sudah menggunakan sudah ada yang dipurifikasi gitu loh, maksud saya. Yang udah lebih simpel, udah jadi, tinggal kita gunakan. Pokoknya anti ribet-ribet club ya. Ya, anti ribet club ya gitu. Kalau saya pribadi sih gitu. Jadi kalau lebih rekomendasi berarti yang AMT ini ya, Dok ya? Ya, AMT ini merupakan salah satu medianya. Jadi nanti biasanya kita AMT dulu, nanti serum PRP-nya itu growth factor-nya, nah itu yang kita oleskan. Jadi dengan growth factor ini malah lebih bagus. Iya, jadi dia kayak double impact ya. Begitu. Semakin lah pokoknya. Iya, semakin cetar Mbak Hana. Semakin kenyal, semakin cantik. Dan biasanya jadi lebih putih. Lebih putih, lebih seger. Karena tone kulitnya akan naik. Pasti akan naik. Pasti naik ya. Ya, karena kelihatan banget. Iya, betul. Karena kan kalau kita rusak kulitnya, terus kita oleskan growth factornya di atasnya, dia akan merangsang kolagen. Kolagen itu kan otomatis akan mempengaruhi pigmentasinya juga ya. Pigmentasinya akan berkurang, ya jelas tone kulitnya akan kelihatan, pori-pori mengecil, ya jelas orang jadi lebih kencang kok kulitnya. Otomatis kan dia akan ketarik. Kalau ketarik otomatis dia akan lebih rapat kelihatan. Mulus banget gitu. Betul. Berarti buat yang misalnya punya bopeng ya, itu memang akan terlihat. Itu butuh berapa kali treatment sih, Dok, buat bisa? Minimal 3 kali ya. 3 kali. Itu dilakukan dalam berapa bulan, Dok? Biasanya antara 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Oke, jadi sebulan sekali misalnya si Vampire Facial ini. Betul. Itu semua diulang gitu ya? Ya, diulang. Nanti biasanya kita kasih jeda setelah pengulangan itu 3 bulan. Karena proses wound healing atau healing proses tuh biasanya berlangsung antara 3 sampai 6 bulan. Dan bisa selamanya. Wow, jadi bisa mendapatkan kulit yang lebih sehat gitu kalau muda ya? Iya, betul. Bisa mengatasi semua permasalahan kulit. Tapi kalau muda memang sudah pesimis nih, apalagi yang punya bopeng kan suka mikir, aduh mana bisa kulit mulus lagi. Bisa. Iya, bisa. Bisa banget ya dengan Vampire Facial ini ya, Dok ya. Ini kalau yang mau treatment sebelumnya harus ngapain? Sesudahnya juga terus ngapain? Nah, jadi treatment, jadi biasanya anjuran saya kalau misalnya mau AMT ya atau Vampire Facial itu 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya tidak menggunakan krim-krim yang bersifat eksfoliasi yang ada AHA, BHA atau retinol dan segala macamnya, sebaiknya dikurangi ya atau sebaiknya dihentikan dulu ya. Tetap menggunakan sunblock ya atau sunscreennya ya. Terus kalau serum-serum ya bolehlah gitu ya. Tetap jaga kebersihan dan tidak ada jerawat yang aktif. Terus ya kondisi kulitnya lagi dalam tanda kutip tenang ya. Kalau jerawatnya 1-2 masih oke lah gitu ya, tapi jangan wow cetar mana gitu, jangan. Iya benar. Sip. Itu 3 hari sebelum. 3 hari sebelumnya. Jadi disarankan memang halo Mas Wisnu. Oke. Apa kabar Mas Wisnu? Lagi di Bali mungkin? Lagi di Bali ya?
Mas Wisnu, salam kangen dari Moy. Nah, tuh salam kangen dari Moy. Oke. Ya, nah terus jadi istilahnya jangan panas-panasan. Jadi jangan lagi kondisi kulitnya tenang lah ya. Tidak ada peradangan ya, tidak ada apa merah-merah atau habis berjemur. Ada pasien saya yang saya dalam tanda kutip saya undur atau saya reschedule untuk apa namanya penggunaan treatment ini karena ya dia lagi habis berjemur misalnya. Jadi kulitnya gosong, nggak bisa, tunggu dulu. Karena kan kayak kerja keras dan belum tentu dapat. Iya, karena kan kita akan membuat sebuah luka yang teratur ya. Ini ada yang nanya, dok di kliniknya dokter udah ada? Ya udah dong. Oh udah. Udah ada, udah lama. Iya, makanya dibahas. Ya, ada, jelas ada. Nah, terus afternya biasanya selama kurang lebih 6 hari sampai 10 hari itu memang tidak menggunakan krim malamnya lagi ya, yang exfoliate gitu ya. Atau ada juga yang beberapa kepustakaan bilang nggak masalah dipakai gitu. Itu kembali ke dokternya nanti. Makanya kenapa model-model yang kayak begini itu sebaiknya dikonsulkan dulu. Dikonsultasikan. Iya, dikonsultasikan ke dokter. Nggak langsung semua mau treatment itu nggak bisa. Harus dicek juga kondisi kulit ya. Iya, dicek dulu kondisi kulitnya. Terus nanti afternya mau mengarah kemana nih gitu. Kan tergantung kasusnya juga. Betul. Ya. Nah, jadi biasanya selama 6 hari biasanya tetap menggunakan sunscreen ya, nggak berjemur, terus nggak apa namanya tuh nggak apa namanya nggak mengakibatkan kulit jadi semakin bermasalah. Ya, jadi tenang-tenang dulu gitu. Calm gitu kan kulitnya. Ya, benar. Nah, itu bisa dilakukan. Untuk price bisa dicek ya di vivaldi.skinclinic ya. Itu ada kok. Komplit semua ya, jadi biar nggak penasaran. Jadi kalau penasaran berapa duit gitu kalau misalnya mau vampire facial, langsung cek di Instagram. Ya, ada di Instagram @vivaldi.skinclinic. Ya, lengkap bisa dicek kalau udah. Dan jangan ragu-ragu kalau misalnya emang ada permasalahan kulit bisa langsung ke klinik juga ya, Dok ya? Ya, bisa. Silakan, mungkin boleh diingetin lagi kalau udah jadwal kliniknya juga boleh dong. Oke. Saya praktek di Vivaldi Skin Clinic di Kompleks MGM Supermarket, Jalan A Gedung Ngurah nomor 94 Cakranegara. Saya praktek di Senin sampai Jumat dari jam 2 sampai jam 9 malam. Sesuai dengan jam operasional kliniknya. Kemudian hari Minggu dari jam 10 sampai jam 2 siang. Di era new normal memang ada catatan khusus. Kami menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, lakukanlah reservasi sebelum datang ke klinik. Kedua, datanglah tepat waktu sesuai dengan jadwal reservasinya. Terus yang ketiga, ya untuk menghindari antrian dan segala macamnya, kita akan menerapkan sistem slot tadi ya, gitu. Jadi dijadwalkan lah. Hampir semua tindakan memang harus terjadwal saat ini. Gitu. Ya, terus kalau lagi batuk, pilek atau lagi nggak enak badan, mending ditunda dulu. Bisa di rumah dulu. Kalau lagi habis dari luar kota, mungkin saya sarankan 7 hari mungkin isolasi mandiri dulu ya, walaupun nggak ada apa-apa ya gitu. Kalau punya hasil rapid dan swab akan lebih baik. Sesuai dengan peraturan pemerintah saja ya. Terus kemudian kalau kalau misalnya dok nggak sabar nih pengen konsultasi gitu dengan menggunakan teledermatologi atau konsultasi online gitu. Masih ada. Betul, selama masa pandemi ini. Jadi kalau udah jangan khawatir kalau misalnya ada masalah kulit apapun, banyak yang mau ditanyakan bisa langsung DM Dokdet juga melalui Instagramnya Dokdet ya. Iya. Seperti sekarang pun ini lagi ngobrol-ngobrol, mau ada pertanyaan langsung tanya. Iya, sama-sama Mbak Noni Trimelani. Ya. Oke, berarti untuk kesimpulannya nih dok, ya. Si Vampire Facial ini kita langsung aja ya sebelum kita akhiri. Rasa dok sejam ya, enak banget ya ngobrolin. 38 menit, iya lumayan, pas jam. Jadi kesimpulannya untuk Vampire Facial ini gimana? Iya, jadi facial vampire atau kita kenal dengan nama di klinik saya namanya adalah automatic microneedle therapy (AMT). Biasanya dikombinasi dengan serum growth factor. Ya, ini merupakan salah satu tindakan medis
ya yang harus dilakukan oleh dokter yang berkompeten untuk melakukannya, dan ini bisa dilakukan minimal 3 kali ya, dengan tujuan untuk merangsang pembentukan kolagen pada kasus apa saja, yaitu salah satunya skar atrofik, jerawat ya, terus yang kedua alopecia atau kebotakan atau kerontokan rambut ya, untuk stretch mark, dan untuk kerutan halus di kulit, dan untuk memperbaiki pigmentasi atau flek. Jadi menaikkan tone kulit kita itu bisa. Nah, tindakan ini bisa diulang tiap sebulan sekali ya. Merupakan tindakan yang menurut saya dan beberapa penelitian itu downtime-nya cukup oke ya. Jadi tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu cranky selama dikerjakan sekali lagi dengan standar sterilitas yang tinggi gitu. Jadi tidak bisa dikerjakan oke lah dikerjain di rumah sini terus ada gitu, nggak bisa. Jadi harus ada di ruangan khusus yang bersih, yang lengkap dengan HEPA filter saat ini ya, kayak di klinik juga udah ada di setiap ruangannya. Terus semuanya tindakan harus ada antiseptik dan segala macamnya. Nah itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi nggak bisa yang beli alatnya terus udah gitu gosok-gosok sendiri gitu, nggak bisa. Itu resiko resiko sih tanggung sendiri aja kalau yang kayak gitu. Kalau nekat ya. Ya, begitu. Jadi memang ini benar-benar harus ditangani oleh yang profesional. Betul, terus ya. Dokter kulit, betul. Sama dokter ya, jangan sampai sama yang lain. Iya. Ini ada yang nanya, "Dok, wajahku kombinasi sensitif jerawat, krimnya pakai apa?" Cek di @valdia.skincare. Yes, lengkap itu ya perawatannya, treatmentnya, skincare-nya ya, Dok ya. Iya. Benar, oke. Pokoknya sekarang kalau udah mau masalah kulit apapun langsung aja hubungi Dok Det ya. Pokoknya dibantu nanti. Ya, nanti dibantu. Iya. Terus gimana lagi? Tambahannya apa lagi tuh? Nah, untuk vampire facial jangan lupa before and after treatmentnya ya. Jadi yang penting itu adalah kalau before-nya sebaiknya 3-4 hari itu jangan menggunakan bahan-bahan eksfoliasi dulu ya. Ya, terus begitupun sesudahnya sekitar 6 hari. Ya, terus kemudian gunakan sunscreen ya, selalu before and after. Nah, setelah itu jangan kondisi kulitnya lagi merah bermasalah gitu, jangan ya. Sebaiknya dalam kondisi kulit dalam tanda kutip tenang. Ya gitu. Ya. Betul. Terus kalau yang punya riwayat herpes di bibir ya, atau riwayat lupus dan ya pokoknya penyakit-penyakit autoimun atau penyakit infeksi herpes, itu memang sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokternya. Baik. Oh ya, buat ibu hamil it's a big no ya. Oh, jadi yang lagi hamil nggak boleh? Tambahan ya, hamil. Kalau misalnya lahiran gitu dong? Lahiran menyusui masih so-so lah ya, tergantung ininya. Tapi memang sebaiknya hamil menyusui kita tunda dulu ya. Ditunda dulu. Kalau misalnya sekarang aja nih sebelum iya menyusui ya. Kalau misalnya pengen cantik, apalagi yang mau ada momen-momen yang berharga banget ya. Apalagi di 10-10, 20-20. Iya, jadi nanti kalau misalnya pengen kinclong bisa langsung ke dokter aja. Luar biasa. Jadi memang ini salah satu terobosan yang bagus banget ya, Dok ya. Ya. Sangat mudah. Jadi kalau kemudian pengen mengatasi masalah kulit, apalagi yang udah bosan melihat kulit wajah kamu dengan bopeng-bopengnya yang nggak kelar-kelar, itu kan susah hilang ya, Dok? Iya, nggak susah. bisa hilang dengan menggunakan serum lah. Itu nggak bisa ya, Dok? Iya, kalau bopeng itu kalau bopeng apalagi udah bolong-bolong udahlah. Nggak usah ketipu lah. Iya, nggak usah ketipu sama pakai krim ya. Memang tetap kita harus menggunakan krim ya. Tapi untuk hilang bopeng bolong yang bolong cekung begitu pakai krim nggak bisa. Serum mau sampai berapa botol? Iya, udah nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya klinik yang bener ya. Itu pasti harus dilakukan tindakan. Iya, harus bener-bener tindakan. Iya, betul. Ini pencerahan banget nih kalau udah. Jadi jangan sampai juga kalau udah kayak ke iming-iming sama ya biasa lah iklan-iklan ya, Mbak. Iya, iklan-iklan overclaim, hati-hati. Ya. Jadi mendingan langsung dipercayakan kepada yang terbaik ya, yang memang udah profesional. Iya. Pokoknya bisa ke Vivaldi Skin Clinic karena ini AMT-nya atau Vampire Facial ini ada di sana ya, Dok? Betul, ada. Siap. Luar biasa. Nggak berasa dong sejam, Dok. Iya. Setelah 3 minggu kita tidak berjumpa. Akhirnya, finally. Langsung ketemu di Tanggal Cantik. Terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini.
ya sudah memberikan informasi yang sangat-sangat informatif banget buat kaum muda. Ya boleh dicoba Vampire Facialnya. Untuk harga bisa langsung dicek juga Ya, di nanti Instagram. kalau mau ngecek soal harga ada di highlight menu perawatan di vivaldi.skinclinic. Betul sekali. Kalau begitu juga terima kasih sudah dengerin Maimoy dan Dokdet ya, Dr. Dedianto Hidayat SPKK dari Vivaldi Skin Clinic yang sudah hadir Sabtu siang ini sejam kita ngobrolin Vampire Facial, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu Semoga lagi bermanfaat 2 minggu ya. lagi, Dok, ya? Hah? 2 minggu lagi ya? Yep, 2 minggu lagi kita ketemu. Iya, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Amin. Amin. Kalau begitu jangan kemana-mana, Maimoy pamit dulu dari Movie Now, tapi HTS Hits tanpa jeda sok masih akan terus Pamit dulu ya, sama dadah. kamu ya sejam ke depan. Jadi tetaplah bersama Fresh Radio Hits favoritmu. Maimoy pamit.